Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafah. Amma ba'd, ya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasha'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan menjalankan seluruh ketaatan yang telah Allah Taala perintahkan kepada kita, maupun meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Saudaraku seiman, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di dalam kisah-kisah orang terdahulu pasti terdapat sebuah pelajaran, dan di setiap kabar mengenai mereka yang hidup di masa lampau pasti memiliki nasihat yang bisa kita petik. Oleh karenanya, Al-Quran memiliki porsi khusus yang mengandung kisah umat-umat terdahulu, kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anbiya'ir rusuli ma nusabbatu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hazihil haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Yang artinya, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang baik, yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu.
dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran sejatinya adalah media pembelajaran yang akan menguatkan pikiran serta meluruskan akhlak. Pada hari yang diberkahi ini, kita akan bersama-sama sejenak menyelami dan menyimak kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang indah, enak didengar dan mudah dicerna bagi mereka yang memiliki hati yang lurus. Sungguh ia merupakan kisah yang syarat akan pelajaran berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusufa wa ihwatihi ayatul lasailin." Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah masjid yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Yusuf alaihissalam sangatlah banyak, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk membahasnya. Namun pada kesempatan ini kita hanya akan mengambil 3 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama adalah kehidupan ini Allah ciptakan penuh dengan rasa gundah gulana, lelah dan kesedihan. Tidak ada kenikmatan dan ketenangan hidup yang abadi, karena keadaan sangatlah cepat berganti dan akan berubah terus menerus. Apa yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam bukanlah perkara yang mudah dan remeh. Beliau menghadapi permusuhan saudara-saudaranya, kerasnya mereka dan tipu daya mereka, sampai-sampai ia dijual kemudian dibeli dengan harga yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adala dalwahu. Qala ya busra haza gulamun wa asarruhu bida'ata wallahu alimun bima ya'malun. Wasaruhu bisamanin bahsi darahima ma'dudati wa kanu fihi minaz zahidin. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan mereka menjualnya dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Sungguh jika kita melihat dan berkaca dengan apa yang menimpa Yusuf alaihissalam, tentu saja diri kita akan lebih bersyukur, karena apa yang menimpanya tidak sebanding dengan musibah yang kita rasakan. Nabi Yusuf juga mengajarkan bahwa rasa tentram, lapang dan ridha, yang mana semuanya tersebut merupakan kunci kebahagiaan, tidak dapat diukur dengan ukuran materi, karena perasaan tersebut merupakan karunia Allah yang ia berikan kepada hamba-hambanya yang ia inginkan. Bahkan ketentraman tersebut seringkali bisa dirasakan pada kondisi kerasnya dan sempitnya kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua adalah semua karunia datangnya dari Allah taala, bukan dari orang yang lain. Oleh sebab itu, wajib hukumnya untuk mensyukuri semua karunia dan kenikmatan tersebut. Allah lah satu-satunya yang juga akan menghilangkan keburukan dan cobaan dari manusia. Oleh karenanya Yusuf alaihissalam berdoa, Rabbas saja'nu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa la tasrif annai kaidahunna asbu ilaihinna wa akum manal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Wahai Tuhanku,
Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Di dalam kisah Yusuf ini Allah juga menegaskan bahawa dirinya sendiri yang akan memberikan jalan keluar dan solusi dari sebuah kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perihal Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ana Yusuf wa haza ahif qad mannallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya pelajaran paling berharga dari kisah Yusuf adalah kemampuan dan profesionalisme sangatlah dituntut di dalam agama Islam serta keduanya sangatlah dibutuhkan di dalam kehidupan. Saat Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahawa ia mampu dan memiliki kapasitas untuk sebuah kedudukan yang agung, ia pun memilih kedudukan tersebut. Qala ja'alni ala khazainil ardi innai hafizun alim. Dia Yusuf berkata, jadikanlah aku kebendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Sungguh itu adalah kedudukan yang dipenuhi dengan kepercayaan dan rasa tanggung jawab, bukan kedudukan yang ingin dicapai hanya karena ingin bermewah-mewah dan haus pujian. Nabi Yusuf meminta hal tersebut dengan dasar baiknya agama serta rasa penuh tanggung jawabnya. Kalau ia mengetahui bahawa ada orang lain yang lebih layak, tentu ia tidak akan memintanya. Di dalam kisah tentang amanah yang dipikul Nabi Yusuf ini juga mengandung pelajaran bagi mereka yang haus jabatan dan kedudukan. Sungguh jabatan dan kedudukan, walaupun itu dipandang remeh oleh sebagian mata, sejatinya itu adalah amanah yang sangat berat. Tidak semua punggung kuat dan tahan di dalam memikulnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghasah li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para pemimpin kaum muslimin, menjadikan mereka pemimpin yang menunaikan kewajiban, amanah dan tidak haus akan pujian. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita rakyat yang baik, taat kepada pemimpinnya, serta taat dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.